Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurani Febrianti dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pembaru Islam. Yuk simak videonya di channel YouTube Nurani Febrianti. Stay tune guys. Di sini kita akan membahas munculnya pembaruan Islam, tokoh-tokoh pembaru Islam, dan pengaruh gerakan pembaruan. Harun Nasution pada tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode tersebut adalah periode abad klasik, abad pertengahan, dan abad modern. Pada abad periode klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Dan periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Ciri-ciri pada periode abad klasik, menurut Muhaimin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu umat Islam menjalankan ajaran Al-Quran, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains, serta ulama yang berdiri sendiri. Ciri-ciri pada periode abad pertengahan. Pada periode abad pertengahan, terutama pada abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Di antara ciri-ciri pada abad ini adalah para ulama kurang lagi melakukan ijtihad. Para ulama menganggap penggunaan akal bukan lagi zamannya. Ulama hanya menerima karya yang dihasilkan ulama pada zaman klasik. Dan banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri. Ciri-ciri pada abad modern. Pada periode abad modern, sekitar abad ke-19, mulailah muncul kesadaran umat Islam. Kesadaran tersebut muncul setelah orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contoh berhasilnya orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya yaitu 1. Negara Turki Utsmani yang dielulukan umat Islam mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dan yang ketiga, Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaru Islam. Yang pertama ada Syekh Waliullah, pembaru dari India. Ketika melihat kemunduran Islam, Syekh Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya sebagai berikut. 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan. 2. Sistem demokrasi diganti dengan sistem monarki absolut. Dan yang ketiga, perpecahan umat Islam. Yang kedua, ada Muhammad Abduh, pembaru dari Mesir. Ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dan yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga, ada Namik Kemal, pembaru dari Turki. Namik Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Di antaranya adalah 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. 3. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, Islam mengajarkan al-amah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Dan kelima, kepala negara dalam pengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Pengaruh gerakan pembaruan Islam. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Ajaran Islam yang bercampur dengan budaya lain. 2. Lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya pengaruh negatif dari luar yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Memburuknya kondisi politik ekonomi dan sosial akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam.
Dan yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Berikut ini merupakan beberapa tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, yaitu Syekh Muhammad Thohir Jalaluddin, Haji Abdullah Ahmad, dan Haji Abdul Malik atau Hamka, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Hashim Asy'ari.